Perkenalkan, nama saya Felix Sitanggang. Saya dari mahasiswa Stika Semetra Husada Medan, Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 1 semester 2. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah video tentang pertama adalah posisi Fowler, yang dimana posisi ini adalah posisi setengah duduk yang dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitaskan fungsi pernapasan pada pasien, yang dimana indikasinya pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan dan yang mengalami imobilisasi. Yang kedua adalah posisi Sims, yang dimana posisi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan dan memberikan obat per anus atau supositoria. Posisi ini juga dapat dilakukan baik dalam posisi miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Indikasinya yaitu pasien yang tidak sadarkan diri dan pasien yang paralitis beserta pasien yang akan dienema. Yang ketiga adalah posisi dorsal recumbens, yang dimana posisi ini pasien berbaring telentang dengan kedua lutut fleksi di atas tempat tidur, yang dilakukan untuk merawat dan memeriksa serta pada proses persalinan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kenyamanan pada pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Indikasinya itu yaitu pasien dengan pemeriksaan pada bagian pelviks, vagina, dan anus, dan dengan ketegangan punggung belakang. Yang keempat adalah posisi litotomi, yang dimana posisi ini pasien berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini juga dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan pemasangan alat kontrasepsi, di mana tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan daerah rongga panggul, misalnya pada vagina, pemeriksaan rektum, dan sistoskopi. Indikasinya pada pemeriksaan ginekologis dan untuk menegakkan diagnosa. Yang kelima ada posisi genupectoral, yang dimana posisi ini pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan badan menempel pada bagian alas tempat tidur, yang dimana posisi ini juga dilakukan untuk memeriksa daerah rektum dan sigmoid. Tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan pada daerah rektum, sigmoid, dan vagina, dan indikasinya adalah pada pemeriksaan dan pengobatan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Dan kedua adalah pasien hemoroid. Yang keenam adalah posisi supinasi, yang dimana posisi ini pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Tujuannya itu untuk meningkatkan kenyamanan pada pasien dan memfasilitasi penyembuhan, terutama pada pasien pembedahan ataupun dalam proses anestesi tertentu. Indikasinya pada pasien dengan kondisi yang sangat lemah ataupun koma dan dengan tindakan pos anestesi ataupun pembedahan tertentu. Ketujuh adalah posisi pronasi, yang dimana pasien tidur dalam posisi telungkup berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Tujuannya untuk memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang, beserta untuk mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Indikasinya itu yaitu pada pasien yang menjalani bedah mulut dan kerongkongan, dan pada pasien dengan pemeriksaan pada daerah bokong ataupun pada punggung. Yang kedelapan adalah posisi lateral, yang dimana posisi ini pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu. Tujuannya itu yaitu untuk mempertahankan body alignment, mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, dan meningkatkan rasa nyaman. Indikasinya pada pasien yang ingin tidur dan pada pasien yang ingin beristirahat. Demikianlah video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.